Dunia ini adalah darul balwa wal imtihan, tempatnya musibah, tempatnya cobaan, tempatnya ujian. Artinya setiap orang yang hidup di dunia ini, baik laki-laki, perempuan, tua, muda, miskin, kaya, bahkan nabi sekalipun, pasti akan mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepastian yang demikian ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin." Dan sungguh kami akan memberi cobaan kepada kalian dengan rasa takut, rasa lapar, berkurangnya harta, berkurangnya kesehatan dan buah-buahan. Dan kabarkanlah kegembiraan kepada orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Saudara-saudara jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berangkat dari ayat ini, hendaknya kita janganlah merasa heran atau merasa aneh tatkala hidup kita tak semulus yang direncanakan, tak sebaik yang diagendakan. Karena yang demikian ini memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya setiap manusia pasti akan mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai kapan, di mana dan seperti apa cobaan itu, ini menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjalani rumah tangga pun demikian. Jangan menghayal akan selalu damai selamanya, tentram seterusnya, tidak ada masalah di dalamnya. Ini tidak mungkin. Dalam rumah tangga pasti ada permasalahan yang mewarnainya. Pemicunya terkadang masalah ekonomi, masalah keluarga, mertua, pekerjaan, dan sebagainya. Demikian pula berteman dengan seseorang. Jangan menghayal ia akan selalu berbuat baik terus-menerus, menolong terus-menerus, memuliakan terus-menerus. Ini tidak mungkin. Manusia selain Nabi tentunya terkadang baik, terkadang buruk, terkadang memuliakan dan terkadang mengabaikan. Saudara-saudara jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, muncullah pertanyaan, mengapa Allah memberikan cobaan, memberikan musibah, memberikan ujian kepada hamba-hambanya? Mengenai hal ini, perlu kita ketahui bahwa setiap musibah atau cobaan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya, sesungguhnya terdapat hikmah, terdapat pelajaran, terdapat ilmu yang bermanfaat bagi manusia itu sendiri. Di antaranya, yang pertama, bisa jadi musibah atau cobaan itu untuk menguji ketabahan atau kesabaran hamba-hambanya sebelum akhirnya Allah menaikkan derajat mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Rawahu Tabrani. Jikalau Allah menyayangi suatu kaum, maka Allah justru akan memberi cobaan kepada kaum tersebut. Hadis riwayat Imam Tabrani. Yang kedua, bisa jadi musibah atau cobaan itu menjadi teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hambanya jangan berlarut-larut terjerumus menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bisa jadi musibah itu bertujuan untuk menyadarkan hamba-hambanya karena terlalu lama mereka melupakan nikmat-nikmat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal nikmat yang diterimanya sangat besar, namun mereka melupakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas bagaimana sikap yang benar sebagai seorang muslim ketika mendapat musibah, mendapat ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Caranya yaitu dengan bersabar, sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 155, Allah menyatakan, "Dan kabarkan kegembiraan kepada orang-orang yang bersabar."
Saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersabar itu bukan orang yang selalu menerima dengan kondisi keadaannya yang serba kekurangan. Baju compang-camping ia tidak mempermasalahkan, makan dengan seadanya ia tidak mempermasalahkan, belum punya pekerjaan ia tidak mempermasalahkan. Bukan yang demikian itu orang yang bersabar. Orang yang bersabar itu adalah orang yang tidak pernah putus asa. Tatkala ia tertimpa masalah, tertimpa musibah, didera berbagai persoalan, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuknya. Dalam surat Ali Imran Allah berfirman, "Wa ma ba'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus shabirin." Mereka itu tidak lemah, mereka tidak lesu dan tidak menyerah karena bencana. Allah menyukai orang-orang yang bersabar. Quran surat Ali Imran ayat 249. Jadi dapatlah disimpulkan bahwa orang yang disayangi oleh Allah adalah orang-orang yang mampu bersabar tatkala tertimpa cobaan, ujian, musibah atau didera berbagai permasalahan. Saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjalin hubungan dekat yang sulit adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih mudah menjalin hubungan dekat dengan manusia dan hewan. Mengapa demikian? Karena setiap manusia dan hayawan pasti memiliki kebutuhan. Selama kebutuhannya kita bantu, niscaya ia akan dekat dengan kita. Hal ini berbeda dengan Allah. Allah tidak memiliki hajat, tidak memiliki kebutuhan, tidak memiliki keperluan kepada selainnya. Bahkan seandainya seluruh manusia di dunia ini taat seluruhnya, ibadah semuanya, sholat semuanya, Allah tidak merasa diuntungkan atas ketaatan itu. Dan begitu juga andaikan seluruh manusia di dunia ini maksiat, tidak ada yang sholat seluruhnya, Allah tidak merasa dirugikan atas perbuatan tersebut. Semuanya kembali kepada manusianya masing-masing. Oleh karenanya menjalin hubungan yang sulit adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian kita tetap harus bersyukur karena Allah memiliki sifat Maha Penyayang. Maka dengan sifat Maha Penyayang Allah inilah kita mudah terhubung dengannya. Dan di antara perilaku yang disayang oleh Allah dari hamba-hambanya adalah bersabar tatkala tertimpa musibah, bersabar tatkala mendapatkan berbagai masalah, cobaan dan ujian. Mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah dalam barisan orang-orang yang bersabar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin.